Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandey Prandes dari kelas 6E dengan NPM 233510441. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas React Native, yaitu yang di bagian eh, IS6 array dan juga di structuring. Nanti kalau misalnya sempat nanti kita lanjut ke spread operator. Nah, untuk di sini kita lihat dulu ini di mana ada JavaScript array map, the map method. Jadi kegunaan dari ini tuh, dari kode array-nya ini tuh dimana di setiap eh, angka itu akan dikalikan dua. Jadi misal di sini kan ada 1, 2, 3, 4, lalu number map itu dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, jadi nah kalau untuk di sini itu map in React. Nah, jadi the map method is commonly used in React to render list of elements. Jadi di sini itu nanti array-nya itu akan menampilkan nama-nama buah. Di sini ada apel, pisang sama cherry. Bisa kita lihat di sini const fruit list. Jadi ada list apel, banana, cherry. Function my list menggunakan map juga nih, map fruit. Oke, fruit, dan ini kodenya. Selanjutnya itu ada juga map with object. Nah, untuk objek di sini bisa kita lihat di sini nanti dia akan menampilkan nama-nama umur dari seseorang. Kayak si John ini dia berumur 30 tahun, si Jen berumur 25 tahun, dan si Bob berumur 35 tahun. Oke, coba kita tanya penjelasannya dulu. Coba jelaskan ini secara langsung. Jadi kode ini adalah contoh sederhana dari penggunaan React itu untuk menampilkan daftar data ke halaman web jelasannya. Oh, inilah jelasan langsung. Nah, jadi kode ini tuh menampilkan daftar user di halaman web menggunakan React. Contoh kayak create root. Ini create root nih. Lalu users. User itu ada isinya itu ada nama sama umur. Lalu user list. User list itu komponen yang menampilkan data tersebut. Nah, lalu ada user map digunakan untuk mengulang setiap user lalu ditampilkan di sebagai di dalamnya ya. Lalu ada key user ID. Itu wajib biar React-nya itu bisa membedakan tiap item. Lalu selanjutnya ada render user list, itu menampilkan komponen di halaman. Oke, lalu ini yang tadi. Map parameters. The map method takes the parameters. Surround value, the surround element, the process index, the index of the surround element optional. Array, the maps was called upon optional. Oke. Oke, coba dulu kita tanyakan ini juga. Jadi kode ini tuh menampilkan dari sebuah menggunakan React. Kalau fruit list itu, oh ini yang tadi menampilkan nama-nama buah. Nah, ada apel, pisang, cherry. Lalu untuk app itu adalah komponen dari React-nya. Fruit list ini itu digunakan untuk mengulang setiap array-nya. Lalu ada fruit di parameter di fruit yang mana ya? Yang ini nih. Dari fruit itu ada nilai
penjelasan parameter itu kan ada fruit, index, sama array. Jadi fruit ini nilai isi array-nya, misalnya apel gitu. Lalu indeksnya itu ada posisinya ada 1, 2 gitu. Lalu array-nya ini seluruh array itu dia akan mengulangi nama dari yang di sini yaitu ada apel, pisang, sama cherry. Kalau map itu ditampilkan sebagai kayak isinya gitu. Lalu keyword itu digunakan untuk sebagai identitas unik tiap item. Misalnya coba kita lihat di sini. Nah, jadi nama itu di sini kita lihat di codingan sini nama itu ada apel, indeksnya itu ada 0. Lalu tadi ada pisang, indeksnya itu ada 1. Lalu ada cherry, indeksnya itu ada 2. Oke. Const number 1, 2, 3, 4. Function numbers. Kalau number tadi number ini. Oh, salah. Oke, salah. Const number. Const number. Nah, kita tanya ya. Kode ini salah error. Const number map. Oke. Oke, coba kita tanya kenapa. Kenapa itu jawabannya? Apa itu jawabannya? eh karena di kode kamu kirim penulisan sintaks dari React, jadi harus memakai map dalam fungsi mengulangi si array. Jadi jawabannya tulis and number map. Oke, oh, oke. What is required using map and index parameter? Salah. Oke, item. What does the map method return? What does the map method return? Return a new array. Oke, benar. Which map parameter is used to access the position of the surround element? Elemen index kah? Nah, oke. Oke, kita sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Oke, lanjut. Oh, ini. Oke, lanjut tuh bagian destructuring. Destructuring in React. Destructuring is a JavaScript feature that allows you text extra value from objects or array into distinct variables. In React, commonly use the props hook and state management. Catatannya itu district makes the code cleaner and more readable by reduction repetitive object and array access. Destructuring array. So ini translate. Berikut ini adalah cara lama untuk menetapkan pengambilan item mereka dalam variabel. Coba kita lihat di sini. Oke, kita tanya mengenai penjelasan kode ini. Jelaskan kode ini cara
langsung. Penjelasan langsungnya, which list adalah array berikan nama kendaraan. Oke. Which list ini adalah array yang berisikan nama kendaraan Mustang. Lalu ada F50. Lalu cara lama mengambil data array menggunakan cara featureless, lalu truck featureless, lalu concept featureless. Yang kalau car features ini mengambil data pertama, truck featureless ini mengambil data kedua, dan sub features ini mengambil data ketiga. Lalu untuk yang dokumen gen elemennya ini untuk mengambil elemen HTML dengan menggunakan ID demo dan menampilkan isi variabel truck yaitu F50. Inti data array ini diambil satu persatu pakai indeks lalu ditampilkan ke halaman. Oke, here is the new way of assigning array item to a variable. Example with destruction. Oke, kalau ini apa perbedaan dengan ini? Perbedaannya adalah cara pengambilan data array. Cara lama mengambil data satu persatu menggunakan indeks lebih panjang manual. Soal cara baru, cara destructuring itu langsung ambil semuanya isi array sekaligus lengkap. Bagian yang sama ada pengulangan. Oke. Oke, yang ini cara lama dan yang ini cara destructuring. Oke, tapi hasilnya tetap sama. Oke, if we only want the car resolved, we can simply left of the truck but keep the com. Featureless Mustang. Oke, kalau Oke, kalau function that info, fungsi ini menerima parameter dat tanggal. Oke, ini tanggal. Lalu date get ambil tanggal, date get month bulan dari tahun. The year is 2026. Oh, mobil tahun 2026. Oke. Unpick the value from an object. Ini juga. Kalau di sini ada unpack the value from an object. Person adalah objek berisi data nama John, nama terakhirnya ada John Doe, lalu dengan umur 50 tahun. Lalu let first name, last name, age, lalu mengambil properti dari objek langsung ke variabel sama seperti di bagian first name, last name, age. Oke. Oke, jadi di sini aja akan menampilkan John. For object, the order of the properties does not matter. Example, the value are in a random order. Conversion name John Doe. Jadi nanti dia akan nampilin nama terakhir, umur sama nama pertama ya. Oh, masih John juga. Berarti sama. Mungkin cara lama nih cara destructuringnya. Set a default value for the missing property. Country Norway adalah nilai value yang dipakai jika properti tidak ada objek.
Dia kan menampilin Norway. Oh, ini. Kita juga bisa mengambil screen pada objek yang bersarang nested dengan cara mereferensikan objek di dalamnya. Lalu menggunakan titik 2 dan kurung kurawal untuk mengembalikan melakukan destructuring pada bagian yang dibutuhkan dari objek tersebut. Const person, first name-nya John, oke, Brown Ford model Mustang, mobilnya Ford model Mustang. Oke, jadi di sini nanti nama saya John dan saya mengendarai mobil Ford Mustang. Oh, oke. Lalu ada props destructuring. When a component raises props, you can use destructuring to extract the value unit. Checking out the difference between using is not using destructuring. Let's see working example. Import crop from return silent function. Greeting name return hello name you are years old. Parrot dokumen settlement. Oke, coba kita lihat dulu. Halo, nama saya John, saya berumur 25 tahun. Oke, ini untuk menampilkan nama. Register of structuring. Oke, coba kita translatekan. Ketika sebuah komponen menggunakan hook useState, kita menggunakan destructuring untuk mengambil nilai-nilai dari hook tersebut. Using destructuring extract value from state. Import crate from rack. Function destructuring in the array restaurant by state. Const set use state. Return button on click set count +1. Oke, yang ini menampilkan count 1 2 count 3. Oh, bisa diklik on click button on click. Oke. Complete. Oke, kita suruh selesaikan ini beberapa soal. Complete the React component. Salah. Oke, masih salah. Ini apa ini? Nah, oke, betul. What is the correct way destructuring multiple properties from an object? Ada oh, kalau tadi ini ya. Oke. How do you skip the second element when destructuring an array? First skip plus. Oke, benar. Oke. How do you set a default value when destructuring an object? Destructuring name ini kah? Oke, benar. Next exercise. Which of the following is the speed operator? Ya. Oke. Oke, coba kita
array 1, array 2. Oh, salah. Array 2. Oh, salah. Array 1. Array 2. Oke, coba tanya apa jawabannya. Kodenya belum lengkap. Oh, oh, array 1. Array 2. Oke. Intinya menggunakan split operator menggunakan array. Number 1, 2. Okay, the next exercise. Complete the code to export variable name John. Const name John. Susah. Jadi ini name X 3 kata kunci. Name person orang 1. Name function X. Oh, export name X. Okay. How do you import the file export? Benar.
Which statement about default export is true? You can multiply you only default export. Oke. Oke. Oke, kita sudah selesaikan yang distract string juga. Oke, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.